kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Sesiapa yang kaum awam, yang faham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok. Sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Nah, dia tak faham kan? Dia masuk, tengok dah komen yang tak baik. Ada lagi, masuk saja langsung cakap yang tak baik. Belum dengar lagi, belum faham lagi, sudah tak suka, sudah cakap macam-macam. Kan kamu tak dipanggil tengok kajian ini, tidak dijemput untuk menyaksikan kajian ini, tidak kan? Mengapa gaduh? Kan? Banyak kali saya cakap, ini kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Kenapa kita mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram. Bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Tak gaduh pun kami, tak paksa pun. Ini bab kesucian, bukan untuk bab awam. Kalau di dalam bab awam, saya tahu, saya dulu orang awam. Saya dulu orang syariat. Paham saya. Saya dulu belajar tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, paham saya. Ini bukan untuk kaum syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Jadi jangan gaduh, jangan kacau bab kesucian ini. Tak panggil pun kau tengok bab ni, tak panggil pun. Kenapa masuk di YouTube? Murid saya ni banyak yang jauh-jauh, tak boleh datang jumpa. Jadi masuk di media YouTube. Bukan untuk hang tengok. Hang pergi tidur saja lagi bagus. Kan? Buat apa nak buang masa? Betul tak? Yang hang komen macam-macam ini itu ke, ini nak condemn orang, buat apa? Lagi bagus? Tidur. Internet tak habis, duit tak rusak, tak luar. Macam tu. Ilmu ni milik Allah. Mana ada milik kita? Ilmu Allah kepada Allah tak pernah berpisah. Ilmu Allah, ini ilmu Allah. Allah tak pernah berpisah. Sampai bila masa pun ilmu Allah tetap milik Allah. Sampai dunia ni runtuh, habis, pecah pun dunia ni, ilmu Allah tetap milik Allah. Tak pernah jadi milik bahadi, tak pernah jadi milik guru. Guru tak pernah berilmu. Yang berilmu Allah. Hidup siapa punya? Guru itu yang punya siapa? Mana ada ilmu guru? Sedangkan guru saja milik Allah. Guru bukan milik Allah kah? Kita ni milik Allah. Apa yang ada pada kita milik kita. Banyak
kan orang kata, oh saya ni guru makrifat, saya ni guru hakikat, saya ni guru syariat. Mana ada? Bohong aja. Nak sadar. Itu guru yang tak sadar jadi guru. Guru dapat ilmu dari mana? Dari guru kan? Guru dapat ilmu dari mana? Guru lagi. Gurunya lagi dapat ilmu dari mana? Guru lagi. Guru sampai mana? Ini selalu saja banyak ilmu ini, banyak ilmu itu. Tak ada ilmu sampai bila masa pun milik Allah. Ruh kita ini milik Allah. Jasad kita ini milik Allah. Anak isteri kita milik Allah. Tak ada anak kita. Buka tu surat Al-Imran ayat 6. Buka surat Al-Imran ayat 6. Buka tu surat Al-Imran ayat 6. Siapa yang buat anak kita? Siapa yang buat kita? Siapa yang membentuk kita di dalam rahim? Bukan kita. Apa bunyi itu Al-Imran ayat 6? Dialah yang membentuk kamu. Dialah yang membentuk engkau di dalam rahim ibu kamu. Tuhan yang membuat, bukan kita. Tak ada kerja kita ni. Walaupun kita bersetubuh, walaupun kita campur dengan isteri kita, ni ada ayat. Dialah yang membentuk engkau di dalam rahim ibu kamu. Bukan ada bapa, bukan ada kita. Tu Nabi Isa, siapa yang bikin tu? Tak ada suami. Nabi Isa, Siti Maryam tak pernah disentuh lelaki. Siapa yang bikin? Anak lawa, anak buruk, anak cantik, semua Allah yang buat. Itu amanah Allah kepada kita. Allah memberikan amanah dengan semua kebutuhannya. Tak ada susah. Makin banyak anak, makin kaya. Allah membagi rezeki, Allah membagi amanah. Isteri kita ini amanah Allah. Makanya Bang Hadi tak pernah susah. Ya Allah, ini amanah engkau. Bagi dengan kecukupannya. Jadi kalau isteri Bang Hadi minta, anak Bang Hadi minta, Allah bagi semuanya. Bukan anak Bang Hadi. Siapa tidak percaya tu? Al-Imran ayat 6 tu. Siapa nak pungkiri? Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim. Allah yang buat. Allah yang bentuk. Bukan kita. Sebab saja. Memang Allah sudah nakkan kita. Memang Allah sudah gariskan kita. Memang kudrat iradat Allah itu sudah ada. Walaupun kita tidak menikah dengan istri kita, anak kita itu tetap lahir. Mungkin dari orang yang lain. Tapi sudah ada namanya. Sudah ada asma'nya. Sudah ada afalnya. Sudah ada sifatnya. Sudah ada zatnya. Sudah ada ketentuan Allah di situ. Sudah ada kehendak Allah di situ. Kalau tak percaya dengan Al-Quran, apa namanya? Tuh, surat Al-Imran. Sudah Allah yang membentuk kita di dalam rahim, Allah pula yang mengeluarkan kita dari dalam perut ibu kita. Tuh, surah An-Nahl ayat 78. Mana ada kerja kita? Mana ada daya upaya kita? Cuma guru tak nak buka ni. Nah, setelah Allah membentuk kita di surat Al-Imran ayat 6, disambut lagi surat An-Nahl ayat 78. Maka terjadilah kita ini. Maka sempurnalah diri kita. Nah, apa gunanya kita ini diciptakan Allah? Untuk mengakui adanya Allah, untuk mengenal Allah, untuk memuji Allah, untuk mengingati Allah, untuk menyembah Allah. Macam mana caranya mengenali Allah? Maka mengenali dulu diri Muhammad. Ya? Mengenal Allah, kenal dulu diri Muhammad. Mengenal diri Allah, kenali dulu diri Muhammad. Kenal diri Muhammad, kenal diri Nabi Muhammad. Ni yang banyak tersilap, tersalah ni. Yang banyak tersalah paham yang salah. Mengenali diri Allah, kenali dulu diri Muhammad. Mengenali diri Muhammad, kenali dulu diri Nabi Muhammad. Samakah Nabi Muhammad dengan Muhammad?
Siapa Nabi Muhammad ini? Siapa Muhammad ini? Apa Nabi Muhammad ini? Apa Muhammad ini? Nabi Muhammad manusia yang disempurnakan Allah, Nabi yang bernama Muhammad. Nabi bernama Muhammad. Manusia biasa sama dengan kita, berkawin, bersyariat, berhakikat, bertarekat, bermakrifat, bertauhid, bersembahyang, bercengkrama, beristri, makan, minum. Manusia yang disempurnakan Allah, manusia yang terpuji, manusia yang dikehendaki Allah, manusia contoh suri tauladan, uswatun hasanah. Ini Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad ini? Dari mana Muhammad ini? Yang mengandungi asma'ullah, yang mengandungi af'alullah, yang mengandungi sifatullah, yang mengandungi zatullah. Dari mana Muhammad ini? Daripada nur Allah. Dari mana nur Allah ini? Daripada nur Allah, daripada diri Allah. Nur Allah, diri Allah, satu tak berpisah, jauh tak berantara. Nur Allah, Allah, ya, ibarat cahaya dengan lampunya, ibarat matahari dengan cahayanya. Melihat matahari yang nampak cahaya, matahari tak pernah nampak, yang nampak hanya cahaya matahari. Begitulah nur Allah dengan Allah. Bukan cahaya itu Allah, bukan matahari itu Allah. Ini hanya untuk mengambil paham, supaya kita mengetahui bahwasanya nur Muhammad, nur Allah itu satu, esa, tidak berbilang, tak mengenal dua, dekat tak bersentuhan, jauh tak berantara, jauh tak berjarak. Begini Bang Handi menjelaskan, paham ke tidak? Jelas ke tidak? Tak ada selindung-selindung. Nah, diri kita Adam nih, ya, Adam nih, ya, mengandungi sifat Muhammad. Adam nih mengandungi af'al Muhammad. Adam nih mengandungi asma Muhammad. Adam nih mengandungi zat Muhammad. Siapa Muhammad nih sebenarnya? Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah lahir setelah Nabi Isa. Adanya Nabi Muhammad ni jauh lagi, tapi Muhammad ni diciptakan Allah sebelum lagi Nabi Adam diciptakan. Apa mula-mula diciptakan Allah? Nur Muhammad. Yang mula-mula sekali diciptakan Allah, Nur Muhammad. Dari mana Allah menciptakan Nur Muhammad? Daripada nurnya sendiri, yaitu Nur Allah. Nur Muhammad, Nur Allah, satu tak berbilang, jauh tak berjarak, esa. Nur Muhammad dengan Muhammad, satu tak bercerai, jauh tak bentara. Nur Muhammad inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam ni, termasuklah diri kita, termasuklah ruh. Jadilah manusia ini semuanya. Jadi kita ni satu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni satu dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni tak berpisah dengan Muhammad. Muhammad ni tak pernah berpisah dengan Allah sampai bila-bila masa. Dah tahu dari mana usul kita ni? Tahukah diri kita ini sekarang siapa? Kalau sudah tahu kedudukan kita ini siapa, apa, pakailah sifat-sifat Muhammad. Ikutlah sifat-sifat Muhammad. Jauhilah yang tidak disukai Allah. Buanglah semua yang salah, pakailah yang baik. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Jadi kalau kita ni tidak tahu siapa diri kita, maka kita tak akan pernah mengenal Nabi Muhammad. Kita tak kenal Nabi Muhammad, tak akan pernah kenal dengan Muhammad. Nabi Muhammad ini mengandungi sifat-sifat Muhammad. Nabi Muhammad ini mengandungi asma Muhammad. Muhammad dulu yang kita kenal, baru bisa mengenal Allah. Tidak bisa langsung mengenal Allah tanpa kita mengetahui sifat Muhammad. Banyak orang langsung masuk kepada Allah. Bukankah Allah ni tak pernah berpisah dengan Muhammad? Apabila engkau melihat Muhammad, maka kau melihat aku, kata Allah. Apabila kau bertemu dengan Muhammad, itu kau sudah bertemu denganku, kata Allah.
Nah, di sinilah terjadi surat hadis qudsi, tafakkaru fi haqqillah la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa yang kujadikan, kajilah apa yang kujadikan, carilah apa yang kubuat, yang kuciptakan. Jangan kau cari apa itu zatku. Jangan kau cari apa itu zatku. Tafakkaru fi haqqillah la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan, cari, kaji yang kujadikan. Siapa yang pernah kujadikan yang awal itu? Adalah Nur Muhammad, ya. Tidaklah kujadikan alam ini, tidaklah aku bentuk alam ini, tidak kuciptakan alam ini, tidak kuzahirkan alam ini, tidak kutajalikan alam ini kalau bukan karena engkau Muhammad. Jadi Muhammad inilah Tuhan sekalian alam. Karena alam ini daripada dah dapat nih Muhammad nih. Muhammad inilah asmaullah. Kalau Muhammad ni asma'ullah, kalau Muhammad ni afalullah, kalau Muhammad ni sifatullah, kalau Muhammad ni zatullah, siapa Muhammad ni? Kalau Muhammad ni afalullah, sifatullah, asma'ullah, zatullah, siapa Muhammad? Dipanggil apa dia? Dah tahu Muhammad ni siapa? Jadi yang bisa kita jumpa esok ini adalah Rabbul Alamin. Rabbul Ijati ini Tuhan sekalian zat. Nah, Rabbul Alamin bertuhankan kepada Rabbul Ijati. Duakah Tuhan? Tidak. Rabbul Alamin satu dengan Rabbul Ijati. Kenapa satu? Muhammad satu dengan Allah. Mana ada dua? Ini jalurnya, ini jalannya. Ini dipanggil ilmu tarekat. Masih bawah lagi. Habis saja ilmu tarekat ini, selesai saja ilmu tarekat ini, masuk lagi namanya ilmu syahadah, ilmu nyata. Habis ilmu nyata, masuk lagi ke ilmu gaib. Barulah persaksian, barulah boleh kita dikatakan seorang saksi, barulah ada rasul pada diri kita, barulah kita diakui oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyata Muhammad senyata-nyatanya karena aku. Aku inilah kenyataan kau wahai Muhammad. Aku inilah pada diri kau. Aku inilah asma engkau. Aku inilah afal engkau. Aku inilah sifat engkau. Aku inilah zat engkau. Senyata-nyata aku pada diri engkau. Kenyataan aku inilah ada pada diri engkau. Satu tak mengenal dua. Engkaulah wakilku, engkaulah waliku. Tidak akan ada alam ini, tidak akan terbentuk alam ini, tidak akan ada dunia ini, tidak ada manusia ini, tidak ada satu pun yang memuji aku kalau bukan karena engkau Muhammad. Nyatanya aku ini ada pada diri. Engkau itulah yang menyatakan aku. Engkaulah yang menyatakan aku. Akulah yang menyatakan engkau. Ini yang dipanggil jawabul jawab. Ini yang dipanggil sifat memuji zat, zat memuji sifat, dipanggil sembahyang. Mana boleh sifat memuji zat kalau zat tidak menggerakkan sifat? Mana boleh sifat bergerak kalau tidak zat yang menggerakkan? Mana boleh ada sifat kalau bukan berasal dari zat? Mana boleh nyatanya zat kalau bukan dinyatakan oleh sifat? Tidak ada sifat kalau bukan berasal dari zat. Tidak nyata zat kalau bukan karena sifat. Nyatanya sifat itu disaksikan oleh zat. Nyatanya sifat ini harus bersaksikan oleh zat. Zat tidak pernah berdiri sendiri. Zat tidak bisa bergerak sendiri kalau bukan nyata sifat. Sifat tidak akan bisa bergerak. Sifat tidak akan pernah menyembah kalau bukan zat sebenar-benar zat. Tidak bersaksi sifat kalau bukan karena zat. Tidak diakui saksi sifat kalau bukan zat. Tidak ada sifat kalau tidak disaksikan oleh zat. Tidak akan bisa bersaksi kalau tidak disaksikan. Tidak bisa menjadi saksi kalau tidak ada yang menyaksikan. Tidak sah juga yang disaksikan kalau tidak ada seorang saksi. Inilah saksi menyaksi. Barulah dipanggil solat. Barulah tegak solat pada diri Muhammad. Barulah munculnya dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nyata sebenar-benar nyata Muhammad. Rabbul Alamin adanya, Allah namanya.
Masih belum terang lagi kah ini? Dari siapa kita diciptakan? Dari apa kita diciptakan? Dari Nur Muhammad. Jadi kalau sudah tahu kita ini daripada Nur Muhammad, siapa yang kita ikuti? Sifat apa yang kita pakai? Sifat nyata apa? Sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Apa sifat Nabi Muhammad nih? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang harus kita bawa. Jangan pakai sifat-sifat lain selain sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu pada Nur Muhammad. Nur Muhammad satu, tak bercerai dengan Muhammad. Nur Muhammad, cahaya Muhammad satu dengan Muhammad. Mana pernah berpisah? Nur Muhammad satu dengan Nur Allah. Muhammad satu kepada Allah. Esa dipanggilnya. Allah namanya. Sifatullah, Zatullah. Esa di dalam satu. Aku yang memanggil aku. Aku juga yang menyatakan aku. Kau tak pernah nyata kalau bukan aku. Karena aku inilah, akulah kenyataan kau, wahai Muhammad. Tapi nyatanya engkau itu, aku yang menyatakan. Kau tak bisa menyatakan aku kalau bukan aku. Karena asal mulamu itu adalah aku. Inilah yang dipanggil inna lillah wa inna lillah. Datang dan pergi, aku juga. Penciptaan kau itu daripada aku. Asal mula kau itu daripada aku. Kau tak mungkin ada kalau bukan karena aku. Kau tak akan nyata kalau bukan karena aku. Diriku senyata-nyatanya ada pada diri. Memuji aku karena aku. Mengingati aku karena aku. Menyembahku karena aku. Bergerak engkau karena aku. Memandang engkau karena aku. Mendengar engkau karena aku. Berpikirnya engkau karena aku. Berkata-katanya engkau karena aku. Karena semua adalah sifat-sifat. Karena semuanya adalah pada zatku. Zatkulah yang nyata kepadamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya kau mengandungi rahasiaku. Dan rahasiaku terkandung pada dirimu dan sifat-sifat. Al-insan sirihi wa anasiruhu wa sifati. Sesungguhnya sempurnanya engkau karena aku, wahai Muhammad. Apabila kau ingin mengenali aku, apabila kau ingin mengetahui aku, apabila kau ingin menyatakan aku, apabila kau ingin menyaksikan aku, maka hendaklah kau mengingati dirimu. Maka ingatlah kau bahwasanya dirimu itu daripada aku. Maka hendaklah engkau mengetahui siapa diri kamu. Maka hendaklah kau mengetahui diri kamu sendiri dulu. Barulah kau mengetahui diri. Bila kau tak mengakui dirimu, bila kau tak mengetahui dirimu, mana boleh kau mengetahui diri. Itulah kau tak pernah tahu dengan dirimu. Bila kau kenal dirimu, kau mengenali aku. Bila kau mengenali aku, binasalah jasadmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah Habibullah Karimullah Waliyullah Haqqullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة وشفيع الأمة وشفاعة يوم القيامة. ألا أمة محمد رسول الله. ألا أمة محمد رسول الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ببركات محمد رسول الله. ببركات محمد رسول الله. بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya rabbul izzati wa Muhammadur rabbul alamin wa nabi rahmatin lil alamin wa rahmatan lil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja' indallah, innal musii'ina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirunallah. Yang mendapatkan innalillah ilahi roji'un siapa? Siapa manusia yang terbaik di dunia ini? Siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Bukan Nabi. Berani kau katakan Nabi itu mati? Sesempurnanya manusia yang paling sempurna itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dialah satu-satunya manusia yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Tuhannya, berjumpa Tuhannya, satu-satunya hamba Allah yang dinyatakan Allah, yang diriwayatkan Allah di dalam Al-Quran, yang mendapat peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kau ngomong mati? Ngomong. Mudah-mudahan siapa yang mengatakan Nabi itu mati, kau tak akan pernah mendapat syafaatnya. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kau tidak akan pernah mendapatkan doanya daripada Rasulullah. Kau tidak paham bagaimana Rasulullah, dan kau tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam ucapanmu, di dalam hayalanmu, di dalam pernyataanmu, kau katakan nabimu mati. Kau tak akan pernah berjumpa kepada nabimu, karena pendapatmu nabi itu bagaimana kau mau jumpa dengan nabimu? Pendapatmu mengatakan nabi itu mati. Batal semuanya apabila ada kesyirikan. Syahadat yang dibaringi dengan kesyirikan, di dalam syahadat ada kesyirikan, batal. Di dalam solat ada kesyirikan, batal. Di dalam puasa ada kesyirikan, batal. Di dalam hidup ada kesyirikan, batal. Di dalam pikiran ada kesyirikan, batal. Di dalam pandangan ada kesyirikan, batal. Di dalam merasakan ada kesyirikan, batal. Di dalam perbuatan ada kesyirikan, batal. Tidak ada satu pun yang akan Allah terima. Tidak ada. Jadi sia-sialah amal kita, sia-sialah perbuatan kita selama ini. Yang kita katakan dapat pahala, amal kita sia-sia, sangat sia-sia. Yang kita katakan sholat, puasa, yang kita katakan sudah benar, sudah bagus, yang gerak kita, yang hidup kita, yang perkataan kita, yang pendengaran kita, yang penglihatan kita daripada Allah. Semua amal kita, semua perbuatan kita daripada perbuatan Allah. La tatarabu zaratin biiznillah. La tatarabu zaratin biiznillah. Tidak akan bergerak kamu, tidak akan melihat kamu, tidak akan mendengar kamu,
tidak akan berkata-kata kamu, tidak akan merasa kamu, tidak akan berpikir kamu, tidak akan hidup kamu kalau Allah tidak mengizinkannya. Tidak ada sesuatu di dalam dunia ini, tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang boleh terjadi, tidak boleh ada sesuatu yang sukses yang boleh jadi kecuali dengan izin Allah. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, semuanya dalam izin kuasa Allah semata-mata. Tanpa ada izin dan kudrat iradat Allah, tidak akan pernah terjadi. Sembahyang kita pun kalau Allah tidak izinkan, solat kita kalau bukan izin daripada Allah, bukanlah apa-apa, bukanlah pahala, tidak dapat apa-apa, karena bukan izin Allah. Jadi kalau suka izin Allah, kalau suka daripada Allah, mesti Allah yang izinkan. Suka Tuhan, mesti Tuhan yang izinkan. Di mana kuasa kita? Apapun yang kita buat, kuasa Allah, izin Allah. Terjadinya sesuatu itu kuasa dan izin Allah. Jadi solat kita itu kuasa izin Allah. Pahala kita ini di mana? Dapat pahalanya di mana? Kok puasa itu dapat pahala? Pahalanya dari mana? Lah, gerak-gerak. Sekarang ambil singkat aja. Hidup dihidupkan. Yang menghidupkan Allah. Dapat pahalanya dari mana? Hidup ini Allah punya. Kuasa ini Allah punya. Harta ini milik Allah. Dapat pahalanya bagaimana? Kok bisa dapat pahala? Lah Tuhan yang buat. Kok bisa dapat pahala? Lah wong Tuhan sing gawe loh. Sing gawe Allah, Gusti Allah pangeran kang kuasa. Kok njaluk pahala iki lho. Nah, makanya salat yang dicari itu ikhlas, ridha Allah, bukan minta pahala, bukan malah njaluk upah. Jadi kalau sholat itu mintanya ridha. Ya Allah, aku minta ridhamu ya Allah. Kalau Allah sudah ridha, tempatnya di mana? Kalau Allah suka kepada kita ini, kemana perginya? Kalau Allah sayang sama kita, Allah taruhnya di mana? Di kuburan. Kalau Allah cinta sama kita, Allah suka sama kita, dilempar di kuburan. Itu Allah tidak suka. Yang ngambil nyawanya juga bukan Allah. Kalau Allah suka, ya dipanggil sama Allah, diceluk. Sopo sing diceluk Allah itu? Nafsu mutmainnah. Selain itu, orang diceluk kalau Gusti Allah pangeran. Orang diceluk-celuk. Mampuslah kowe, Cek. Modarlah kowe. Enggak akan dipanggil. Tidak akan pernah dipanggil Allah apabila tidak dikenal Allah. Matinya pun tidak dikehendaki Allah. Matinya pun tidak diridai Allah, bagaikan haiwan
wedhus kebo mati koyok kebo kayak ketek mati wedhus mendem. Mana innalillah iki artinya mendem. Innalillah ilahi roji'un maknanya mendem modar. Oh loh, masa innalillah wa innalillah diarteni mendem. Sing mendem iku hewan, sing dipendem hewan. Iki piyambak iki apa iki? Hewan apa ora? Lho kok mendem? Terus bagaimana kok ada makam Rasulullah? Nah, yang disebut dengan makam Rasulullah ini kan mesti nantinya jadinya kontroversi. Ini pasti kontroversi. Ini masing-masing pendapat. Kita tidak boleh bicara pendapat. Nanti akhirnya rancu. Kan banyak pendapat, banyak hadis, banyak kaum. Kaum ini mengatakan Nabi itu mendem, aku ora. Banyak yang mengatakan Nabi itu mati, aku ora. Aku nggak ngomong Nabi itu mati, sebab dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Dia yang ditunjuki Allah. Nabi itu pesuruh Allah. Nabi itu Rasulullah. Nabi itu wali Allah. Nabi itu kesayangan Allah. Nabi itu yang dijamin Allah. Nabi itu wali Allah. Mosok mendem. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan wali Allah. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan kekasih Allah. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan yang ditunjuki Allah. Siapa yang tidak disukai Allah? Bukan yang dijamin Allah. Makanya banyak yang berpendapat, ya, banyak yang mengatakan, tidak sedikit yang berpendapat bahwasanya Rasulullah itu mendem, mati, meninggal, ditanam, dikubur. Tapi bagi orang-orang sufi, bagi orang-orang hakikat, bagi orang-orang makrifat, tidak mengatakan Rasulullah itu mati. Tidak. Kenapa? Dibuktikan dengan bertemu, berjumpa kepada Rasulullah. Ini buktinya Rasulullah tidak mati. Sesiapa orang yang matinya tidak dijumpai lagi, tidak bisa berjumpa lagi, dan tidak pernah dijumpai lagi, itulah yang dikatakan mati. Percaya Rasulullah itu dimatikan Allah? Percaya Rasulullah itu ditanam? Allah tidak selamatkan Rasulullah, kekasihnya, pesuruhnya, rasulnya. Sedangkan wali Allah aja raib. Sedangkan wali saja ada yang raib. Masa lagi tinggi wali daripada Nabi? Masa lebih tinggi wali daripada Rasulullah? Percaya mana? Mana sing dhuwur? Rasulullah karo wali? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadalah setara, tiadalah sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang disempurnakan, yang dirasulkan, yang dinabikan, yang ditunjukkan, yang diajarkan, yang diselamatkan oleh Allah, dan manusia sebagai contoh, sebagai suri tauladan, uswatun hasanah kepada yang baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan kebaikan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, komplit, jangkep.
Nek diarani kumpit niku jangkep iku apa? Yo. Aku kan wis lali. Nek Jawa iki aku kan artine rono rene. Jadi rada camplang lah ngomong. Camplang iku apa? Cemplang. Duduk cempreng. Kok cempreng sijine iku. Suarane. Nggih? Kagok lah iku halus yang ngono iku lah. Rada kagok. Jadi bagaimana kita ini boleh kembali kepada yang Maha Suci. Ini kan yang dicari. Tidak usah kontroversi apakah Nabi itu mati ke, meninggal ke, wafat ke, masing-masing. Tidak boleh membuat satu pernyataan yang menjadi kontroversi. Nggak usah gaduh, nggak usah geger. Sopo sing ngomong Nabi itu dipendem, ya wis kanggo iku mengkola, ya. Artinya masing-masing siapa yang beranggapan Nabi itu meninggal ditanam, ya, masing-masing. Sakarepmu, ya. Nek kowe ngomong Nabi ku dipendem, ya, di Madinah, karepmu rek. Aku ora melu-melu kowe. Aku ora apa-apa. Aku ora percaya Nabi utusan Allah, ya. Utusan Allah, kekasih Allah, Habibullah, Waliullah, Haqqullah, Saifullah, Asma'ullah, Af'alullah, Sifatullah, Zatullah. Pasti kembali kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Asma Allah kembali kepada Allah. Af'al Allah kembali kepada Allah. Sifat Allah kembali kepada Allah. Zat Allah kembali kepada Allah. Itu buktinya. Berani kau katakan Nabi itu mati? Tunggu nanti. Nanti kita buktikan sama-sama. Rasulullah, ya, mengandungi asma Allah. Rasulullah mengandungi af'al Allah. Rasulullah mengandungi sifat Allah. Rasulullah mengandungi zat Allah. Rasulullah haqqullah. Pasti kembali, haknya kembali. Kau berani lagi bilang mati? Mudah-mudahan kue sing mati. Iya. Nek kue doakan Nabi ku mate, aku doangi kue mate. Yo, podo ndongae. Ayo, tanding. Saya punya bukti kok. Yang mendapatkan innalillah ilahi roji'un, siapa? Siapa manusia yang terbaik di dunia ini? Siapa manusia yang sempurna di dunia ini? Bukan Nabi. Berani kau katakan Nabi itu mati? Sesempurnanya manusia yang paling sempurna itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dialah satu-satunya manusia yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Tuhannya, berjumpa Tuhannya. Itu satu-satunya hamba Allah yang dinyatakan Allah, yang diriwayatkan Allah di dalam Al-Quran, yang mendapat peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani kowe ngomong mati? Omong. Mudah-mudahan siapa yang mengatakan Nabi itu mati, kau tak akan pernah mendapat syafaatnya. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kau tidak akan pernah mendapatkan doanya daripada Rasulullah. Kau tidak paham bagaimana Rasulullah, dan kau tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam ucapanmu, di dalam hayalanmu, di dalam pernyataanmu, kau katakan nabimu mati. Kau tak akan pernah berjumpa kepada nabimu, karena pendapatmu Nabi itu Bagaimana kau mau jumpa dengan nabimu? Pendapatmu mengatakan Nabi itu mati.
Kau takkan pernah berjumpa dengan Nabi. Takkan pernah. Orang yang mengatakan Rasulullah itu raib, barulah boleh berjumpa kepada Rasulullah. Yakin dia bahwasanya Rasulullah itu raib. Rasulullah itu kembali. Rasulullah itu kembali kepada empunya diri. Sebaik-baiknya kembalinya adalah Rasulullah SAW. Syariat yang paling sempurna itu adalah syariatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hakikatnya, tarekatnya yang paling sempurna, tiadalah setara sempurnanya tarekat adalah tarekat Rasulullah SAW. Hakikat yang paling sempurna, tiadalah yang menyamai sempurnanya hakikat Rasulullah SAW. Tiadalah yang menyamai, tiadalah setaranya ma'rifatullah, ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah sebanding, tiada taranya. Itu makanya sanad keilmuan kita, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, ghaib bersanadkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpandukan, berazaskan, berpondasi, berpegang kepada Al-Qur'an, sunnatullah wa sunnah Rasul dan hadis. Hadis qudsi. Peganglah ini, kau tidak akan pernah tersesat. Kau tidak akan pernah tersesat. Insya Allah kau kembali kepada Allah. Allah lah yang membimbing kau. Rasul lah yang mendoakan kau. Syafaat Rasulullah itulah ada kepada kau. Jangan pakai, jangan ikuti kecuali Al-Quran, sunnatullah wa sunnah Rasul. Jangan keluar daripada ini. Jangan percaya selain ini. Yakinlah seyakin-yakin. Jangan tinggalkan. Berpegang teguhlah, berpegang kuatlah, gigitlah dengan gigi gerahamu sekuat-kuatnya gigitan. Pegang kuat-kuat. Apapun, siapapun guru yang tidak berpandukan Al-Quran was sunnatullah was sunnah Rasul, sesat. Yang mengada-ngadakan, yang mengurang-urang, yang menambah-nambah, sesat. Yang tidak berpandukan Al-Quran, yang tidak mengikuti Al-Quran, sesat. Ini kata Rasulullah. Tak ada lain. Tak ada lain. Tak ada sanad kecuali sanadnya Rasulullah SAW. Tiada syariat kecuali syariatnya Rasulullah SAW. Tiada tarekat kecuali tarekatnya Rasulullah SAW. Tiada hakikat kecuali hakikatnya Rasulullah SAW. Tiada makrifat kecuali makrifatnya Rasulullah SAW. Kalam, musyahadah, ghaib. 7 tingkatan keilmuan, semuanya bersanadkan kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah, aminullah wa barakallah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah.